Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah yang sudah mensupport dan mendukung untuk kelancaran acara saya pada hari ini, yaitu diseminasi modul 1.4 dengan tema budaya positif. Dan alhamdulillah juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya pada kesempatan hari ini berkesempatan hadir untuk sharing diskusi dengan apa yang sudah saya dapatkan dari CGP, calon guru penggerak angkatan 10. Dan mudah-mudahan ini menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu guru semuanya dalam menjalankan aktivitas kegiatan belajar mengajar maupun tugas guru yang sesungguhnya. Baik. Ya. Bapak Ibu semuanya, belajar adalah modal besar pengajar. Budaya positif di sekolah membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. Belajar memproses disiplin positif dalam budaya sekolah yang akan menjadi perubahan baru yang menggerakkan seluruh komponen sekolah. Maka dari itu, inilah motivasi kita sebagai guru. Intinya adalah belajar sepanjang hayat. Dan sebelumnya, untuk kesepakatan kita sebelum lanjut, apakah boleh menggunakan handphone saat kita kegiatan sharing ini? Bapak Ibu masih bisa menggunakan handphone, boleh atau tidak? Atau off dulu, bagaimana kesepakatannya? Off, baik, boleh, terima kasih. Kemudian Bapak Ibu tidak ada yang saling menjatuhkan berpendapat. Semuanya sepakat untuk tidak saling menjatuhkan. Dan tidak ada yang menang dan kalah. Baik Bapak Ibu semuanya, dari apa yang saya sampaikan bisa disepakati? Terima kasih. Lanjut, tujuan modul budaya positif. Budaya positif, mungkin kita juga bertanya-tanya, apa sih budaya positif itu? Ya. Sebelum kita ke makna budaya positif, saya akan sampaikan terlebih dahulu di mana ada yang harus kita pahami, kita tuju. Di antaranya adalah yang pertama, pembelajaran. Di mana intinya dari budaya positif itu adalah pembelajaran apa yang dapat kita ambil. Kemudian yang kedua, tempat untuk berproses. Di sini kita sebagai guru tentunya tidak akan instan seorang murid yang kita harapkan untuk melakukan budaya positif langsung berubah. Perubahan itu tentunya ada prosesnya. Kemudian wadah untuk berdiskusi, di mana kita pun sebelum menentukan dan mengaplikasikan, mengimplementasikan budaya positif, ada yang namanya diskusi. Wadah diskusi dan menumbuhkan semangat. Dengan budaya positif akan menumbuhkan semangat dan menginspirasi untuk kita semua. Lalu intinya adalah tujuannya memajukan pendidikan Indonesia. Nah, modul budaya positif ini selaras serta memiliki keterkaitan dengan standar nasional pendidikan, khususnya di standar kompetensi kelulusan, standar pengelolaan pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar proses dalam rangka menciptakan budaya positif. Penerapan disiplin positif dipraktikkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Budaya positif pun tidak diambil dari salah satu agama, melainkan itu adalah bahasa yang umum, universal. Next. Secara umum, capaian modul ini, budaya positif ini adalah
mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, berpihak pada murid, kita guru mau dikemanakan? Ya, intinya berpihak pada murid itu adalah yang kita kenal dengan sekarang kurikulum merdeka. Murid sebagai pusat pembelajaran, murid sebagai subjek pembelajaran, student center. Dan kita bilang atau kita memahami bahwa kita pun harus menghamba pada murid. Bukan artinya kita menjadikan murid sebagai Tuhan, ya. Menghamba pada murid itu artinya segala sesuatu proses pembelajaran itu adalah bersumber murid sebagai subjek. Bukan dikatakan artinya murid juga merdeka. Wah, sekarang merdeka ya, enak banget sekarang murid bisa belajar kayak gimana aja, silakan. Tidak seperti itu juga. Tidak seperti itu juga, yang namanya merdeka juga ada filosofinya, ya. Bukan artinya merdeka diartikan bebas. Tetap berpihak pada murid, murid sebagai student center, di mana kita mengajarkan murid sesuai dengan kekuatan, kompetensi, kemampuan murid itu sendiri. Kodrat alam dan kodrat zaman kalau dikenal dalam Ki Hajar Dewantara. Sudah mengenal kodrat alam dan kodrat zaman? Itu artinya ya, kodrat alam disesuaikan dengan situasi dan kondisi alam ini, dan zaman juga perkembangan zamannya bagaimana. Itulah cara kita mendidik anak berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, mampu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila pun mungkin itu umum, tidak berpihak pada agama maupun suku apapun. Tetapi tidak dipungkiri bahwa di situ ada berkeimanan, ya. Alhamdulillah, ya, meskipun tidak berpihak pada agama apapun, tapi di situ ada berkeimanan, ya, beriman, bertakwa, kemudian apalagi bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, kreatif, ya. Itu profil belajar Pancasila. Lalu yang ketiga, mampu memahami perannya sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid, ya. Jadi di sini guru mampu membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Bagaimana menerapkannya? Ya, kita lihat selanjutnya. Nah, setelah menyelesaikan modul ini, peserta diharapkan dapat menjadi guru yang mampu menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respons ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal yang dijabarkan penerapannya pada modul ini. Lalu menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukum dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru serta segitiga restitusi, dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Nanti kita akan membahas ini semua. Nah, lalu menyusun strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid dan menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Sebelum dilanjutkan, ada yang mau dibahas, didiskusikan, ditanyakan? Boleh? Tidak ada. Lanjut. Nah, sekarang saya boleh membagikan kertas, ya. Silakan diisi. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda?
Ada bukan di kertas pengawas ya, di bak pengawas. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Lalu sebagai seorang pendidik dan atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Apa hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Silahkan, ini didiskusikan per kelompok kolaborasi. Ini satu-satu, Ustaz. Kolaborasi saja. Jawabnya satu-satu. Apa? Jadi diskusikan siapa yang mau menjawab nomor 1. Nomor 1 beda-beda kelompok, nomor 2 beda kelompok. Perwakilannya setujunya? Satu kelompok 4 nomor. Berarti Pak Husni, Bu Afifah, Pak Hendra. Bertiga. Ini sini aja dekat. Oh gitu. Itu mereka berdua. Berdua, berarti maju mereka semua, Pak. Yang berdua pasang setan. Ayat ini. Ini banyak nih. Dua. Dua juga. Bukan ada siapa nih? Ada 3 kita. 3. Nggak apa-apa ya, dikasih positif. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Oh penting. Penting. Penting, bukan? Sangat penting. Sangat penting menciptakan suasana yang humoris dan santai. Sangat penting. Ya nanti kelompok 1 ini poin 1 dan 2 boleh, kelompok 3 nanti poin 3 dan 4 untuk menyampaikan pendapat. Ya udah, kita Ini silakan. enggak? Ada ulangan kosong ya, Pak. Kita yang bagian nanya, Kak. Karena dapat membangun suasana kondusif gitu kan. Iya aja. Gue juga iya aja. Kita ngalah aja. Nah, aja. Nggak ada hubungan. Ke kamera. Kamu dia masih apa kelompoknya? Kamu di sini, kamu di sini. Kamu di sini. Kondisi dan nyaman kita jaga ya. Saya takut itunya datang nanti. Ramen aja bentar. Terakhir menjadi guru pendidik seorang pendidik yang terganti. Itu yang harus dikerjain ya. Iya. Tinggal 1 sama 2 aja, Pak. Intinya menciptakan suasana positif. Udah ya? Oh udah. Tambah ini juga baru lah. Tambahin lagi. Udah, biar pemahaman. Sudah terlambat kan langsung. Ada hubungan. Pendapat di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Ya betul. Kita tidak saling menjatuhkan. Kita saling ngomong, Pak. Yang penting adalah berpendapat. Saling memaafkan. Nanti sebagai pendidik gimana nih? Ini kelompok
kelompok 1 dan 2 ini berarti kelompok 2 4. Kelompok 2. Ya kelompok bertanya, kelompok bertanya. Iya. Kita netral. Kalian oposisi. Kita menguji. Iya, apa sebenarnya? Menguji mana menguji kesabaran? Ini pemahaman awal ya Bapak Ibu. Iya tuh buat apa kan? Nanti ada ditempel-tempelin. Kalau bahasa CDP kesepakatan belajar. Dibuat suasana, Membuat dari Pak. ya boleh menciptakan suasana positif itu dibuat dengan apa tadi, kesepakatan bersama. Bahasa Inggris punishment. Saya dari dulu masuk ke matematika 2 minggu. Kelompok 2 sudah siap? Siap, alhamdulillah. Kelompok 1 sudah siap? Ready. Nunggu sebentar Pak. Yang mau menyampaikan Pak Husni atau Bu Afifah? Oke Pak. Dalam kegiatan pembelajaran gitu ya. Baik, silakan kelompok 1 terlebih dahulu untuk menyampaikan. Silakan boleh berdiri. Pakai mic. Baik, terima kasih Bapak untuk menjawab pengamatan dan refleksi mengenai poin pertama, pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda. Kami berdiskusi bahwasanya sangat penting untuk menciptakan suasana positif. Dengan demikian dapat membangun suasana kegiatan pembelajaran yang kondusif. Lalu untuk poin kedua, sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Sebagai pendidik, kami biasanya mengajak seluruh siswa untuk membuat kesepakatan bersama terkait kegiatan pembelajaran yang akan kami lakukan selama 1 tahun pembelajaran tersebut. Jadi apabila ada yang melanggar dari kesepakatan bersama yang telah disepakati, akan ada sanksi yang dilakukan. Dengan demikian, maka dengan mudah kita dapat menciptakan suasana positif yang dimana dapat dikerjakan secara kerjasama antara siswa dan juga guru. Mungkin sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih Bu Afifah. Bagus sekali. Silakan kelompok 2 untuk menyampaikan pendapatnya poin 3 dan 4. Silakan memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Saya mau menjawab soal nomor 3 dan 4 yang apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Jawaban dari hasil diskusi kami yaitu murid akan lebih hubungannya ya, ada murid akan nyaman dalam mengikuti pembelajaran dan lebih fokus dalam menyampaikan argumennya. Jadi siswa ini tidak merasa terpressure, tidak merasa tertekan ketika gurunya menjelaskan. Kalau misalkan kita menggunakan suasana yang lebih positif, lebih riang, lebih asik gitu ya, dibandingkan kalau misalkan berpusat kepada guru, karena anak akan lebih cepat bosan, lalu lebih tegang, terus cenderung main handphone jadinya, karena kan sangat membosankan gitu. Lalu nomor 4, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Hasil diskusinya yaitu sudah menerapkan disiplin ya saat ini di sekolah kami. Lalu
kalau misalkan memang siswa-siswi tersebut ada yang melanggar, langsung kami berikan punishment, biasanya berupa, karena di sekolahnya STM ya, itu lebih ke lari gitu, atau mungkin juga ada yang nulis surat gitu, karena itu salah satu bentuk punishment yang membuat efek jera lebih cepat gitu, karena kan kalau kita lari tuh lelah gitu, jadi oh ya besok harus berangkat lebih pagi misalkan gitu. Lalu kalau nulis Al-Quran kan biasanya dikasih tuh ayatnya panjang-panjang, jadi dia bosan gitu. Gitu aja. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul, hebat sekali diskusi kelompok 1 dan 2. Terima kasih semuanya. Lupa. Itu doang bentar. Enggak biasa. Jadi semua yang disampaikan Bapak Ibu semuanya benar semua. Baik, lanjut. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang apa yang kita terapkan dalam disiplin positif ini dan dari mana nilai-nilai kebajikan universal itu? Sekarang kita akan main game, ya. Game di mana Bapak Ibu dari kelompok 1 tentukan 2 orang, kelompok 2 tentukan 2 orang. Gamenya adalah cobalah buka. Cobalah buka. Pernah memainkan game ini? Dirayu bagaimanapun oleh temannya, cobalah buka. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan itu. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan teman Anda itu. Teman Anda boleh membujuk, mengarik, mengintimidasi, memarah, menggoda, menggelitik, ya. Bagaimana, apakah mampu dibuka atau tidak? Siap? Apa yang ditutup Bu Afifah adalah benda berharga yang mau dibuka sama Pak Usdi. Pak Husni. Pak Budi aja, Pak Budi. Silakan Pak ke depan. Ayo Pak Budi, Pak Budi. Ibu ke depan. Duduk aja di situ. Gak apa-apa. Pak Budi sama Pak Husni. Tarik-tarikan gak sih? Enggak. Meminta untuk dibuka kepala tangannya. Oh, bukan dibuka tangan Mega Mani. Bukan. Jadi bukan gini. Jadi diberi enggak, dibuka enggak? Dengan bujukan rayuan Pak Husni itu. Bu Afifah mengepalkan benda berharganya tidak ingin terlihat oleh Pak Husni. Dan kalau Pak Husni membujuknya dibuka enggak sih? Kemudian dikasih enggak buat Pak Husni? Masih dikasih lockboard. Bu ya, Ya. kamu kitanya kan? Ya Ustaz ya. Kan belum. Nggak boleh kamu nanya lagi mau. Sekarang kok lagi diem nih. Enggak ya Ustaz. Kan ini belum bekerja. Ya, lagi. Ayo silakan. Baik, silakan. Ayo. Amin. Depan di depan. Siapa yang mengepalkan tangan? Saya. Bu Vita. Tonjok aja, Bu. Tonjok, Bu. Dua tangan. Ya, mengenai disiplin positif ini, silakan. Caranya gimana aja kan ya? Ya, yang penting bisa betul. dibuka. Ini kamu nih. Nah, nanti gampang tuh cara pertama. Saya rapi. Nggak pakai itu mic, nggak usah. Buka Min. Dirayu dia. Rayu Mimin dirayu. Ya, Boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi. Nanti nonjok gue nonjok. Kan refleks masuk gimana? Gebukin. Nih. Benda-benda mama murid ini ada di sini semua nggak
nggak boleh buka. nggak boleh banyak dendam sama murid gitu kan. Kita sebagai pendidik kita harus mendidik, kita nggak boleh dendam. Jadi guru itu harus bisa memaafkan. Kasih upil. Ini harus sampai buka. Tergantung ibu, Jilat. tergantung kekuatan ibu. Ayo Min. Bisa. Soalnya Jilat. Ada, aku juga jilat. sesuatu yang saya rasakan ketika ada di dalam kelas. Kita harus belajar memaafkan. Justru kan harus dikeluarkan ya Min ya. Iya, harus Jadi kalau dilepaskan. keluarin nggak enak. Semakin ibu genggam semakin menyakitkan gitu. Iya, pribadi. Gigit. Tidak bisa. Ini yang mau dipecahkan semua guru tapi belum terpecahkan. Jadi ada di dalam ini. Gimana bisa? Boleh deh apa aja, mau gelitik, mau Menawari uang. Ibu harus bisa untuk melepaskan segala dendam-dendam ibu sama murid. Biar nanti amplop dari orang tua banyak. Iya. Udah ada. Pasti dia. Iya, pasti nggak ada. Benar juga. Pikiran aja ya. Bapak Bunta kan ada lagi, kan ini nggak bahas wali murid, wali kelas gitu kan. Kita bahas cara murid. Nah, jadi ibu harus dibuka biar nanti amplopnya banyak gitu kan. Jadi orang di amplop dibuka. Kalau nggak ngasih amplop, sengaja ngasih kue nastar. Iya, tepuk tangan. Dibuka nggak itu? Buka. Nah, soalnya Oh, kuku kebuka. saya. Oh, Jangan semakin lama digenggam semakin sakit. Kenapa dia jadi Pasti dingin. lagi nih? ya, alhamdulillah gamenya sudah. Kemudian itulah akhirnya ternyata mampu dibuka, dan itu pun atas usaha tadinya digelitik juga, dirayu juga, sampai akhirnya bisa kebuka dengan uang ya. Uang. Ya, apa sih intinya? Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kontrol, kendali untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan, atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Mampu dibuka, ternyata kebutuhannya itu ada. Dan gak bisa dibuka, tergantung kontrol kita, ya. Jadi seseorang tidak mampu mengontrol diri kita. Yang mampu mengontrol seseorang itu siapa? Kita sendiri yang mampu mengontrol. Maka murid pun nanti ternyata tidak bisa kita kontrol, ya. Next. Nah, teori kontrol Dr. William Glasser, ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, di mana ilusi guru mengontrol murid, ya. Ilusi ternyata guru mengontrol murid itu. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sudah bisa dipahami? Next. Disiplin. Apa makna disiplin? Nah, makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara sendiri adalah self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima 2013. Kemudian pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Dian Gossen
dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, Dian menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata akar yang sama dengan disciple atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dian juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, pelatihan ini, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah satu, Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Dua, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kira-kira apa yang motivasi mendasari Bapak Ibu semuanya di sini? 1, 2, atau 3? 3. Baik, next. Kebanyakan 3 ya. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Tetap. Kenapa, Bu? Ke diri kita sendiri sebagai karyawan, tanggung jawab kita itu mau dipenuhkan atau tidak. Kalau hanya berpikir berharap ada harapan itu ternyata nggak ada, nanti kecewa. Jadi lebih ke tanggung jawab si karyawan. Keren, terima kasih Ibu. Ada lagi? Silakan Ibu. Karena garis besar itu bukan tentang apresiasi dari atasan, tapi memang untuk bentuk diri aja. Kalau misalkan kita sudah disiplin dari waktu, karena kan ada yang bilang waktu itu adalah uang ya, jadi tidak perlu diapresiasi, tapi cukup kita teruskan aja gitu supaya yang lain juga mencontoh. Apalagi kalau misalkan atasan yang sampai melakukan sebuah pelanggaran ya gitu ya, sering datang terlambat gitu, supaya oh iya benar nih bawahan saya aja lebih cepat datangnya gitu. Hebat. Hebat Bapak Ibu semua, ternyata calon guru penggerak. Lanjut. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan pada pertanyaan sebelumnya, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Kira-kira kebanyakannya dari nomor 1, 2, dan 3, mana yang mendasari murid-murid di sekolah? Motivasi mana? Apakah karena takut hukuman pertama? Apakah karena ingin penghargaan? Atau karena merasa tanggung jawab? Nomor 1 ya. Iya, untuk murid-murid. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Ada yang memenuhi, ada yang tidak. Ya, baik. Nilai-nilai kebajikan apakah yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di sekolah? Berarti ada nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Ibu, keren. Nilai agama dan disiplin karakter. Baik, lanjut. 3 motivasi perilaku manusia. Silakan Pak. 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua,
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sudah dimulai? Internetnya udah. Iya, tapi nanti. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia, ya. Ada yang ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ada untuk mendapatkan imbalan, ya, penghargaan, ada yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Identitas sukses, ya. Identitas sukses dan ada yang identitas gagal. Ini identitas sukses ada 2, konsekuensi, restitusi. Identitas gagal ternyata berasal dari hukuman. Nah, lihat Bapak Ibu semuanya, hukuman termasuk identitas gagal karena sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Dalam hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ya, baik. Tidak nyaman untuk murid anak dalam jangka waktu pendek, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ini restitusi. Kemudian dalam hukuman korban mendapatkan keadilan pasti, ya. Tapi dalam konsekuensi korban bisa diabaikan. Kemudian dalam restitusi korban mendapatkan ganti. Ya, nanti, ya. Terus dalam hukuman murid atau anak tersakiti, tapi konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman. Restitusi murid anak mendapat penguatan. Kemudian hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian restitusi permasalahan terpecahkan. Dalam hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Restitusi murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya. Jadi mana yang Bapak Ibu ambil? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Restitusi. Baik, next. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi atau sanksi? Ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Saya mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau sanksi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Next, inilah jawaban selanjutnya. Nah, ini jawabannya. Sanksi, konsekuensi mencatat 100 kali. Kalau lari mengelilingi hukuman, membersihkan coretan sanksi, murid diminta push up hukuman, menggantikan kertas tugas sanksi, berjemur di lapangan hukuman, murid diminta telanjang hukuman, murid berdiri di depan kelas hukuman, membersihkan tumpuan air di meja tulis sanksi, konsekuensi kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang sanksi, konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, ini termasuk sanksi atau konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya, hukuman. Next. Dihukum oleh penghargaan. Jadi saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berlaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ternyata penghargaan itu begitu menurut Alfie Cohen. Alfie Cohen, Punished by Reward 93, wawancara AST Annual Conference Maret 95 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya.
Menurut Cohen, secara ideal tindakan belajar itu adalah penghargaan sesungguhnya. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Di sini Dian Gossen, kemudian William Glasser, tidak ada yang namanya hukuman. Next, restitusi ternyata sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Tadi yang disampaikan Bu Afifah ya. Kita pilih mana? Restitusi. Restitusi dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkannya? Dalam restitusi nanti tidak akan membiarkannya saja. Ada sebuah tindakan. Dan kemudian Anda sudah berjanji bertemu dengan teman Anda, namun ternyata dia juga memiliki janji penting bertemu orang lain di tempat lain, dan Anda terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Apakah Anda akan meminta teman Anda membayarnya biaya taksi Anda menuju ke tempat tersebut? Tidak. Pegawai Anda membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan. Pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran. Apakah Anda sebagai pemilik perusahaan akan menerimanya? Ada yang bilang kasihan, tapi inilah nanti akan ada restitusi, disiplin positif. Lanjut. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Mengkritik dan mendiamkannya. Nah, kalau Anda melakukan tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila murid kita melakukan kesalahan? Next. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Dian Gossen ya. Kemudian dalam Charles Gossen, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih baik, lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal. Next. Nah, membentuk keyakinan sekolah atau kelas. Dalam restitusi juga harus ada yang namanya membentuk keyakinan sekolah atau kelas, yang diawali dengan ini kesepakatan, atau kita kenal dengan kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas dari Bu Afifah. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Bagaimana cara menentukan keyakinan kelas itu? Yang pertama, keyakinan kelas ini abstrak, artinya bersifat kalimat umum daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan sekarang kan biasanya rinci, konkret ya. Kemudian dua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal, bermakna luas ya. Bermakna luas, boleh satu kata atau dua kata dalam pembentukan keyakinan kelas ini. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, berarti tidak negatif. Misalkan Bu Mia membuat anak supaya tidak banyak ngobrol di kelas, kayak tulis. Sudah kesepakatannya tidak banyak ngobrol, itu berarti kalau tidak banyak ngobrol ada kata negatif di situ. Berarti tidak ada kata negatif diubah menjadi menghargai, saling menghargai. Nah, itu yang namanya keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan. Tidak banyak ngobrol, tidak seperti itu. Tidak mengandung kalimat negatif, tapi bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu.
Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ini dia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu.
pada tempat dan waktunya. Ya. Pakai mic. Mana mic-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bisa pakai intro kan Pak? Intro. Langsung aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 ingin memaparkan dan mempresentasikan terkait paparan keyakinan kelas yang kami bikin. Di sini ada beberapa, kurang lebih dari 10. Yang pertama adalah penghormatan, yang kedua ada penghargaan dan hukuman, ketiga ada penggunaan teknologi, yang keempat ada kedisiplinan, yang kelima ada saling peduli, yang keenam ada menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, yang ketujuh bekerja sama, yang kedelapan berperilaku sopan santun dan lain-lainnya. Lalu dijelaskan oleh Pak Fadi. Yang pertama, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain, yaitu saling peduli terhadap satu siswa, satu sama lain antara siswa. Kemudian yang kedua, menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan budaya kerja 5R, bersih, kerawat, rajin, rapi, ringkas. Kemudian yang ketiga yaitu bekerja sama menjaga kebersihan kelas, ya, yaitu dengan cara mendisiplinkan dan membuat jadwal piket. Kemudian selanjutnya yaitu tepat waktu dan aktif di kelas, ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis, ya, bernalar kritis. Kemudian dilarang menyalakan handphone di dalam kelas, ya, ini sebuah keyakinan kelas juga yang harus diterapkan di zaman sekarang, karena kalau tidak ditanamkan ini maka akan banyak yang bermain handphone. Kemudian perilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain, ya, antara satu siswa dan juga siswa yang lainnya, saling menjaga sopan santun dan juga pada guru. Kemudian mengerjakan tugas tepat pada waktunya, ya, tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan. Ya, itu mungkin untuk keyakinan kelas dari kelompok 1. Saya kembalikan lagi ke Pak Alfat. Ya, terima kasih Pak Fadi. Ya, ini saya akan melanjutkan keyakinan kelas yang ada di tulis. Yang pertama ada penghormatan. Jadi penghormatan itu siswa diharapkan menghormati pendapat dan perasaan satu sama lain, serta tidak melakukan intimidasi atau pelecehan. Nah, itu untuk penghormatan. Lalu yang selanjutnya penghargaan dan penghukuman, yaitu ada aturan mengenai penghargaan untuk prestasi baik dan hukuman untuk pelanggaran tertentu. Itu untuk penghargaan dan hukuman. Lalu kemudian ada penggunaan teknologi, ya, karena kan kita ada canggih. Jadi di sini ada penggunaan ponsel atau perangkat elektronik selama jam pelajaran hanya boleh dilakukan dengan izin guru. Jadi kalau misalnya nggak dengan izin guru, ya kita harus tindak lanjuti gitu loh.
Lalu yang terakhir ada kedisiplinan, itu paling pentingnya di keyakinan kelas. Di sini ada kedisiplinan, siswa diharapkan hadir tepat waktu dan siap belajar setiap hari. Nah, itu untuk keyakinan kelas yang dari depan. Dan itu aja untuk kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Udah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2, silahkan Ibu Tri atau Bu Susi terhadap pemaparan keyakinan kelas yang disampaikan oleh kelompok 1, di mana tadi masih ada hukuman dan penghargaan. Boleh Bu, mau bertanya? Saya bertanya, Bismillahirrahmanirrahim, bapak-bapak yang kelompok 1, saya mau nanya kira-kira untuk reward and punishment-nya ini ada dikasih tahu nggak gitu, maksudnya kalau kesalahannya ini ada punishment-nya ini loh gitu, maksudnya dari awal sudah dibuka gitu loh, berapa yang Anda dapat, berapa ya, atau reward-nya kira-kira apa gitu supaya anak lebih semangat lagi gitu. Kira-kira ya. Terima kasih. Satu dulu langsung. Langsung aja. Cukup. Baik. Cek, ya baik, saya akan menanggapi dari pertanyaan dari Bu Susi kelompok 2. Jadi untuk rewardnya itu dan punishment-nya itu, yaitu rewards-nya bisa berbentuk pujian atau berbentuk hadiah, dan itu nggak kita kasih tahu Bu, karena kalau kita kasih tahu bakal dia udah ada kayak persiapan gitu loh, jadinya kayak agak kurang surprise gitu aja lah. Dan yang untuk punishment-nya juga kita nggak kasih tahu karena kondisional Bu. Kalau saya sebagai guru olahraga ya, tergantung dengan kondisinya seperti apa, dia ketika dia melakukan kesalahan apa, ya itu tergantung kondisi siswa yang melakukan kesalahan. Jadi seperti itu, nggak dikasih tahu, tapi kita tetap punya rewards dan punishment sendiri gitu. Yang penting tidak di luar batas seperti itu. Ya, terima kasih Ibu. Sudah cukup Ibu-ibu kelompok 2. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah memaparkan keyakinan kelasnya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2 yang akan memaparkan presentasi keyakinan kelasnya. Nanti begitupun dengan kelompok 1 akan ditanggapi oleh kelompok 1 dalam pemaparan keyakinan kelas kelompok 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami memiliki apa tadi sebutannya? Keyakinan kelas itu yang kami jabarkan di sini bersama saya dan Putri ya. Dari kelompok 2, pertama adalah menghargai pendapat teman dan debat sehat, yang artinya nggak ada lagi tuh debat dengan menggunakan kata-kata gitu ya, kata-kata yang nggak penting kita eliminasi. Kemudian menjaga ucapan dan berkata sopan santun, ini ada hubungannya juga ya, karena memang dalam keseharian kita mengurangi, meredus gitu anak-anak untuk berkata yang tidak sopan gitu. Kemudian bertanggung jawab untuk suasana kelas dan kebersihan kelas. Tentunya tadi sudah dibahas bahwa setiap kelas harus memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Setiap harinya tentunya ada petugas-petugasnya untuk kebersihan. Kemudian dapat bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang telah diberikan, mengerjakan PR segala macam ya. Kemudian memakai gadget sesuai waktu dan tempatnya, artinya kalau tidak diperbolehkan atau tidak diperlukan, tidak diperbolehkan oleh gurunya, tidak ada izin atau apapun, maka tidak digunakan. Jadi gadget hanya digunakan sebagai
sarana untuk belajar, untuk kebutuhannya. Kemudian menghargai guru dan karyawan, penting banget ini ya, karena kadang-kadang mereka hanya menghargai guru tapi tidak pada karyawannya gitu. Jadi penting untuk kita tekankan di sini. Kemudian datang tepat waktu dan siap mendapatkan konsekuensi yang disepakati. Konsekuensi dan yang disepakati artinya ketika datang terlambat itu tentunya harus ada konsekuensi yang diterima oleh siswa tersebut, gitu ya, dalam bentuk tanggung jawab mereka. Kemudian mengenakan pakaian yang rapi. Menggunakan pakaian rapi tentunya menghargai guru di dalam kelas dan teman-temannya. Kemudian saling menghargai sesama teman dan guru, ya udah pasti harus. Kemudian menggunakan make up yang natural, karena kalau melihat saat ini bahwa siswa perempuan cenderung untuk menggunakan make up yang berlebihan, seperti lipstik yang lebih merah seperti itu ya. Kemudian alis yang lebih tebal gitu kan. Jadi kami membuat keyakinan kelas bahwa kalau di dalam kelas itu tidak boleh ada kebebasan seperti itu, kebebasan dalam bermake up berlebihan, maksudnya berlebihan dalam bermake up. Kemudian mampu bekerja sama dengan baik, artinya semua anak harus bekerja sama, bergotong royong ya, sesuai sama profil pelajar Pancasila, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, bahwa siswa memang harus bekerja sama, bergotong royong ya, bekerja tim. Ya, itu yang bisa kami jelaskan dari grup 2. Terima kasih. Baik, mungkin langsung ada Barangkali tanggapan. ada pertanyaan dari Bapak-bapak Ibu. Iya. Dipersilakan. Konsekuensi apa yang harus disiapkan gitu ya untuk keyakinan kelas untuk mendisiplinkan anak? Sebaiknya ya. Iya, ya, sebaik. Baik ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin kita lebih berat ke konsekuensi ya, karena takut itu jenis pelanggaran atau reward tadi. Nah, konsekuensi di sini itu kita mengatasi kesepakatan bersama. Misalnya di sini tadi kan kita menuliskan datang tepat waktu. Seandainya dia telat, apa yang akan nanti kamu lakukan kepada anak-anak gitu. Kita nggak kesepakatan bersama. Oh Bu, ini mungkin menulis ayat misalnya gitu. Jadi menulis ayat pendapat dari fulan misalnya, yang lainnya sepakat atau tidak gitu. Oh boleh Bu, berapa ayat misalnya? 50 Bu. Oh kalau 50 itu gak mungkin, kebanyakan misalnya pada pada protes. Ya kita ambil range tengahnya 10 ayat atau 20 ayat. Kalau sepakat itu kita laksanakan. Kalau tidak, kita cari lagi kesepakatan yang memang satu kelas itu mampu bertanggung jawab gitu Pak. Iya, untuk konsekuensi yang udah kita sepakati tadi. Bagaimana Bapak? Ya baik, terima kasih untuk jawabannya, dan ini sedikit tambahan Bu. Itu kan untuk konsekuensi ya. Nah kalau untuk rewardsnya Bu, yang untuk tepat waktu atau lebih lagi untuk dia datang lebih awal duluan, itu gimana? Terima kasih. Untuk yang datang duluan Pak ya, ini kan kalau untuk yang datang duluan kita pasti memberikan motivasi. Tapi kan kita nggak mungkin langsung setiap hari kita bikin datang duluan siapa, Pak Alfat misalnya, terus tiap hari Pak Alfat, mungkin yang lainnya Alfat mulu yang dipuji kan gitu. Jadi kita rewardnya mungkin bisa nggak reward ya, apa bahasanya, penghargaan, bukan penghargaan ya Bu ya, pengakuan gitu. Karena Pak Alfat ini yang duluan datang gitu, mungkin dinilai, mungkin nanti disikap dia bagus karena dia termasuk orang yang bertanggung jawab karena datangnya tepat waktu gitu Pak. Tambahan aja, biasanya guru-guru yang guru-guru itu
punya perasaan yang lebih halus ya, maksudnya ketika ada anak murid yang ternyata datangnya nggak terlambat atau tetap mengikuti peraturan gitu, mau nggak mau mereka akan juga jatuhnya ke akademisnya. Biasanya gitu Pak, ada nilai yang ditambahkan walaupun karena kan kalau nilai ada nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau nilai akademis kelihatan nih gitu, jadi mungkin ke nilai akademis seperti itu. Saatnya kalau saya pribadi seperti itu ya, terima kasih Pak Alman. It's time to begin second lesson. Terima kasih bapak-bapak yang sudah mengikuti jalannya acara ini, ya begitu ya. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ibu-ibu, bapak-bapak hebat semuanya. Apakah Bapak Ibu guru siap untuk menerapkan keyakinan kelas di sekolah ini? Dan apakah Bapak Ibu guru siap untuk menyepakati bersama dengan siswanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang hebat ini siap menerapkan keyakinan kelas di sekolah kita untuk kemajuan sekolah kita bersama-sama. Baik, selanjutnya adalah simulasi restitusi segitiga yang sudah dipaparkan pada materi sebelumnya, yaitu di mana Bapak nanti menghadapi masalah tidak diserahkan langsung ke guru BK dan akhirnya guru BK senang dapat bantuan dari Bapak Ibu guru dalam menghadapi suatu permasalahan di sekolah kita ini. Ada yang namanya segitiga restitusi, di mana siswa tidak langsung dihukum, melainkan diawali dengan dialog bersama Bapak Ibu guru jika ada siswa yang bermasalah di sekolah kita. Baik Bapak Ibu guru, saya siapkan skripnya dulu untuk mensimulasikan Bapak sebagai murid dan ada juga Bapak yang sebagai guru. Per kelompok lagi. Baik, kalau begitu disiapkan kelompoknya. Next. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu kebutuhannya adalah bertahan hidup, ya secara fisiologis. Manusia berkebutuhan hidup, kemudian merasa diterima. Berarti ini kembali ke muridnya, merasa diterima, love and belonging. Kebebasan, kadang murid itu ingin bebas, freedom. 3 menit. Kemudian murid ingin senang dan murid ingin berkuasa. Makanya ada bullying itu karena ini nih, murid ingin berkuasa, kebutuhan dasar hidupnya. Next, ada 5. Nah, ada kasus nih. Tisa dan Mana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Kasus pertama. Kemudian kasus kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-teman. Ini kata-kata kasar lagi. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto. Next. 5 posisi kontrol guru. Guru itu ada yang penghukum, ada yang guru pembuat merasa bersalah, ada yang guru sebagai teman, ada guru sebagai pemantau, dan ada guru sebagai manajer. Bapak Ibu guru yang mana? Rata-rata? Penghukum dan teman. Yang lain? Pemantau. Next. Next. Nah, siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol Mana yang sering mengucapkan pernyataan-pernyataan yang tersedia? Saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira yang mana? Membuat orang merasa bersalah. Bagus. Ibu kejar aku karena ibu ya guru sayang aku. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Cinta dan kasih sayang. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Aku bosan belajar mewarnai terus tuh di dalam kelas. Kebebasan. Next. Nah ini langkah untuk segitiga restitusi, di mana restitusi itu adalah kerjaannya BK.
ya. Tapi kita bisa, guru juga mampu melaksanakannya, mengimplementasikannya dalam di sekolah kita ini. Pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan, menanyakan keyakinan kelasnya. Kalau sudah ada keyakinan kelas, kita mudah untuk restitusi, segitiga restitusi sebagai penyelesaian masalah pengganti BK, ya, guru BK. Nah, ini segitiga restitusi, ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas, menstabilkan identitas. Next. Terima kasih. Alhamdulillah, Bapak Ibu guru. Kita akan praktekkan nanti ya untuk keyakinan kelasnya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya yang sedang ada di sini, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Pak Kepala Sekolah, Pak Tony, Pak Iwan sebagai wakil kurikulum, dan Bu Susi sebagai wakil kesiswaan, seluruh staf dan Bapak Ibu guru semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.